Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab? Ya, bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Bertemu kembali pada bab 2 dengan tema kebenaran penurunan Al-Qur'an. Di sini kita akan membahas 2 tema. Yang pertama adalah tentang metode atau sejarah penurunan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua nanti adalah sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an. Langsung saja untuk efisiensi waktu. Metode penurunan Al-Qur'an, di sini ada beberapa pendapat ulama ya terkait dengan metode penurunannya. Ya. Waktu penurunannya itu berapa lama sih? Nah, yang pertama itu adalah pendapat bahwasanya Al-Qur'an diturunkan sekaligus. Ya, jadi pada malam Lailatul Qadar Al-Qur'an itu diturunkan ke langit dunia dalam kurun waktu ya diturunkan ke langit dunia sekaligus secara lengkap. Berarti dari awal sampai akhir ya secara lengkap keseluruhan Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama ada yang menyatakan 20 tahun, 23 tahun, atau 25 tahun. Hal ini didasari karena perbedaan perselisihan ya terkait kapan Nabi berdomisili di Mekah ya setelah diangkat menjadi Rasul. Jadi ada yang menyatakan 20, 23, dan 25. Namun yang paling membedakan di antara yang lain, pendapat yang lain di sini adalah bahwasanya pada malam Lailatul Qadar penurunan Al-Qur'an adalah sekaligus. Ya, jadi dari awal sampai akhir. Berikutnya adalah diturunkan sebanyak 20, 23 atau 25 kali. Nah, ini berbeda lagi. Kalau tadi diturunkan ke langit dunia sekaligus dari awal sampai akhir. Nah, kalau pendapat kedua ini Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali. Ya, 20 kali malam Lailatul Qadar. Berarti secara otomatis selama 20 tahun. Namun turunnya hanya pada malam Lailatul Qadar. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian ada yang menyatakan 23 kali, 25 kali. Nah, jadi setiap malam Lailatul Qadar ya setiap tahunnya Al-Qur'an itu turun. Nah, adapun jumlah ya atau ayat atau surah yang diturunkan itu berapa? Nah, di sini dinyatakan sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu. Nah, berarti untuk pendapat kedua ini Al-Qur'an hanya diturunkan pada malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Ya. Perbedaannya ada yang menyatakan selama 20 kali dalam arti 20 tahun. Ya, ada yang menyatakan 23 dan 25. Oke. Berikutnya diturunkan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Nah, ini yang membedakan pula dari yang pertama dan kedua ya yang menjadi persamaan adalah pada malam Lailatul Qadar. Nah, setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Nah, ini kan berbeda dari yang kedua. Nah, kalau yang kedua tadi kan hanya diturunkan pada malam Lailatul Qadar saja. Jadi setiap tahun malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Qur'an. Nah, adapun yang ketiga ini tidak. Ya, diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar, ya diturunkan secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ya, nanti sesuai dengan konteks yang melingkupi gitu. Jadi tidak hanya pada malam Lailatul Qadar saja. Berikutnya adalah diturunkan dalam 3 tahap. Nah, yang pertama adalah diturunkan di Lauhil Mahfuz, kedua ke Baitul Izzah, dan yang terakhir adalah diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia. Oke, jadi yang membedakan ya ini yang menjadi perbedaan mendasar itu sudah saya buat menjadi poin ya. Yang pertama adalah diturunkan sekaligus dari awal sampai akhir, baru kemudian diturunkan berangsur-angsur selama
Ada yang menyatakan 20, 23, dan 25 tahun. Berikutnya diturunkan sebanyak 20, 23, atau 25 kali hanya pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, diturunkan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Jadi diturunkan pada malam Lailatul Qadar, namun setelah itu secara berangsur-angsur diturunkan, ya, tidak hanya pada malam Lailatul Qadar saja, namun dalam berbagai waktu. Entah nanti waktunya adalah pada saat nuzulul Quran, Maulid Nabi, atau pada waktu-waktu yang lain. Ya. Berikutnya adalah diturunkan dalam 3 tahap, yaitu ke Lauhul Mahfuz, ke Baitul Izzah, dan yang terakhir adalah ke langit dunia. Ya, diturunkan, mohon maaf, maksudnya ke dunia secara berangsur-angsur. Nah, dari sini yang menjadi persamaan apa ya? Jadi pendapat semua ulama itu menyatakan bahwasanya yang menjadi kesamaan adalah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu jelas. Semua menyatakan sama. Akan tetapi terkait dengan kurun waktunya, metodenya itu berbeda-beda. Nah, pendapat yang paling masyhur itu Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, pada saat itu Nabi berusia 41 tahun. Nah, dan berakhir pada saat Haji Wada, ya, pada tahun 10 Hijriah. Nah, ini anak-anakku semua pasti pernah mendengar ya tentang sejarah penurunan Al-Quran, di mana Nabi memperoleh Al-Quran pertama kali ya melalui malaikat Jibril itu adalah di Gua Hira. Di Gua Hira pada saat Nabi bertahanus ya, atau beribadah kepada Allah. Nah, kemudian datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan surah yang pertama, yaitu Al-Alaq 1-5 yang berisi tentang perintah untuk membaca. Oke, berikutnya kita masuk pada sejarah penulisannya. Nah, sejarah penulisan Al-Quran itu berarti dimulai pada saat Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, disampaikan kepada para sahabat dan berakhir pada penulisan dan pembukuan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman. Nah, di sini nanti penulisan Al-Quran periodisasinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pada zaman Nabi, yang kedua adalah pada zaman Abu Bakar, dan yang ketiga adalah pada zaman Utsman bin Affan. Langsung saja ya. Yang pertama pada masa Nabi. Nah, pada masa Nabi ini banyak sekali para hufaz atau para penghafal Al-Quran. Ya, karena kalian tahu sendiri para sahabat menerima ayat-ayat dari Nabi itu melalui hafalan. Nah, di sini untuk penulisan itu hanya dilakukan sekadarnya saja. Di mana penulisannya ada yang dilakukan di pelepah kurma, ada yang dilakukan di kulit ya, potongan kulit hewan misalkan, ada yang dilakukan di tulang belikat unta, maupun di media yang lain yang bisa digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena pada masa itu juga ya, untuk perkembangan penulisan itu belum sesanter pada masa Utsman. Ya, jadi pada masa itu sekadarnya, karena memang banyak sekali penghafal, jadi tidak khawatir Al-Quran ini akan hilang begitu. Nah, jadi ditemukan ayat-ayat di media-media yang sudah kita sebutkan tadi. Yang berikutnya adalah pada zaman Abu Bakar. Nah, ini mulai terjadi permasalahan di mana banyak terjadi peperangan, khususnya adalah pada perang Yamamah. Nah, ini banyak memakan korban ya, yaitu dari kalangan hufal ya, para penghafal Al-Quran, sahabat Nabi itu banyak yang meninggal pada perang Yamamah ini. Nah, khususnya ini disebutkan adalah Salim, merupakan bekas budak dari Abu Hudzaifah. Maka kemudian Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan.
Nah, ini belum penulisan ya, mengumpulkan. Jadi Abu Bakar perintahnya adalah mengumpulkan. Alasannya apa? Supaya Al-Quran tidak hilang. Ya, karena pada masa itu banyak penghafal yang meninggal, maka dikhawatirkan Al-Quran akan hilang gitu. Nah, maka tulisan-tulisan yang sudah ditulis pada masa Nabi, ya kemudian ada juga yang sudah menulis pada masa Abu Bakar, itu semua dikumpulkan. Ya, dari berbagai media, ada yang dari pelepah kurma tadi dan lain sebagainya. Nah, berikutnya selesai perang Yamamah. Nah, ini Abu Bakar menyampaikan untuk menulis ulang catatan-catatan yang masih terpisah-pisah. Jadi yang dari berbagai media tadi, pelepah kurma, yang di kulit hewan, yang di batu, itu semua dikumpulkan ya. Setelah dikumpulkan, Abu Bakar meminta untuk dicatat ulang ya, jadi disalin ulang ya, disalin ulang Al-Quran yang masih terpisah-pisah tadi. Nah, ini atas saran dari Umar bin Khattab. Nah, pada awalnya Abu Bakar menolak ya, karena takut dosa. Ya, karena kan tidak ada perintah Rasulullah untuk menuliskan, membukukan ya, menuliskan dan membukukan Al-Quran. Nah, akan tetapi pada akhirnya Allah memberikan petunjuk pada Abu Bakar, sehingga akhirnya Abu Bakar kerso gitu ya, kalau dalam bahasa Jawanya kerso atau mau untuk menuliskan Al-Quran. Nah, jadi pada awalnya Abu Bakar hanya memerintahkan untuk mengumpulkan. Atas saran dari Umar bin Khattab, ini diperintahkan untuk menulis Al-Quran. Nah, di sini yang ditugasi untuk menulis Al-Quran adalah Zaid bin Thabit ya, untuk memerintahkan menuliskan ulang catatan-catatan yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, kemudian mushaf ini berada di tangan Abu Bakar sampai beliau wafat, baru kemudian digulingkan pada Khalifah Umar bin Khattab hingga wafatnya beliau, dan yang terakhir dipegang oleh Hafsah ya, yaitu putri dari Khalifah Umar. Nah, jadi pada masa pertama ini penulisannya, masa yang kedua zaman Abu Bakar adalah pengumpulan dan mulai dituliskan ya, ada penyalinan. Yang berikutnya pada masa Utsman. Nah, ini adalah sebagai final ya, atau sebagai bagian akhir dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran, sehingga bisa kita nikmati sampai saat ini Al-Quran itu. Nah, pada masa Utsman ini, terjadi banyak ya, atau ditemukan banyak catatan Al-Quran yang berbeda di kalangan sahabat. Nah, jadi ada yang catatannya seperti ini dengan dialek ini ya, dengan dialek Kufah. Ada yang catatannya dengan dialek Quraisy. Nah, dengan berbeda-beda dialek, karena sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi ya, Al-Quran itu pada mulanya diturunkan dengan dialek Quraisy saja, yaitu dialeknya Nabi Muhammad itu. Nah, akan tetapi kemudian Rasulullah itu meminta pada malaikat Jibril untuk membacakan dialek yang lain, sehingga sampai dibacakan 7 dialek ya. 7 dialek itu termasuk adalah dialek Quraisy. Nah, maka kemudian 7 dialek itulah yang dikenal dengan qiraah sab'ah ya, atau 7 bacaan. Nah, kita kembali pada masa Utsman ini. Jadi pada masa itu banyak sekali perbedaan tulisan di kalangan perbedaan kumpulan catatan di kalangan para sahabat, sehingga Khalifah Utsman khawatir nantinya akan terjadi fitnah, nantinya akan terjadi pertengkaran ya, dalam arti bacaanku yang paling tepat, bacaanmu yang salah ya. Jadi menyalah-nyalahkan yang berujung pada terpecah belahnya umat Islam. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran Sayyidina Utsman ya, saking banyaknya perbedaan catatan yang
ada pada para sahabat. Nah, maka kemudian ya Utsman ini memerintahkan Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdullah bin Harits ya untuk menuliskan kembali ya ayat-ayat tersebut dan memperbanyak. Jadi tidak hanya satu saja. Ya, kalau masa Abu Bakar tadi kan hanya satu, dikumpulkan satu gitu. Ya, karena tidak ada gejolak pada masa itu. Ya, tidak ada gejolak kekhawatiran akan perpecahan umat. Pada masa Utsman berbeda. Dikhawatirkan ada perpecahan, maka diminta tim khusus penulis Al-Quran yang sudah kita sebutkan tadi untuk menuliskan ulang Al-Quran dan memperbanyak jumlahnya. Nah, berikutnya Al-Quran ini karena tadi sudah saya ceritakan ya di kalangan para sahabat itu banyak sekali perbedaan dialek, maka Utsman berpesan pada 4 orang ya termasuk dalam tim penulisan Al-Quran tersebut ya, jika kalian berbeda dengan bacaan Zaid bin Thabit, maka pada sebagian ayat Al-Quran maka tulislah dengan dialek Quraisy. Nah, kenapa harus menggunakan dialek Quraisy? Karena dialek Quraisy inilah yang pertama kali ya pada saat ayat Al-Quran itu diturunkan. Ya, atau intinya ayat Al-Quran pertama kali itu diturunkan dengan dialek Quraisy. Nah, maka alangkah baiknya ketika ditemukan dialek-dialek yang lain, maka diprioritaskanlah yang dialek Quraisy tersebut. Nah, berikutnya setelah selesai ditulis, selesai dikopi ya, dikopi dalam arti kopi dengan cara tulis tangan, diperbanyak jumlahnya. Utsman bin Affan mengembalikan mushaf yang sudah didapat dari Hafsah tadi. Ya, jadi tadi kan dipinjam dari Hafsah dengan dialek Quraisy tadi, disalin ulang. Nah, pada masa ini kemudian Utsman bin Affan mengirimkan hasil dari penulisan Al-Quran yang sudah jadi tadi ke seluruh penjuru negeri Islam. Nah, dan memerintahkan membakar mushaf Al-Quran yang selainnya. Nah, tujuan membakar mushaf ini berarti bukan dalam tanda kutip hal yang negatif ya, tapi tujuan dari Sayyidina Utsman ini sangat baik, yaitu untuk menghindari perpecahan di kalangan umat, sehingga yang digunakan hanya mushaf yang disusun ya atau ditulis ulang oleh Sayyidina Utsman dan tim penulis tersebut. Nah, sehingga dikenallah sampai sekarang yang disebut dengan mushaf Utsmani. Nah, mushaf yang kalian gunakan itulah yang termasuk dalam mushaf Utsmani. Tujuannya adalah mengcover perbedaan pendapat ya, mengakomodir perbedaan pendapat atau perbedaan penulisan Al-Quran pada masa itu dan untuk persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, jadi ini maka di sini bisa kita simpulkan ya terkait sejarah penulisan Al-Quran pada masa Nabi ini hanya pada tahap penulisan di berbagai media sekadarnya ya, karena pada masa itu banyak sekali penghafal Al-Quran, jadi tidak dikhawatirkan Al-Quran ini hilang. Namun pada masa Abu Bakar ya, karena di sini terjadi banyak peperangan, khususnya adalah perang Yamamah yang memakan korban banyak dari para hufal, maka Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan catatan-catatan tentang Al-Quran, dan atas saran dari Khalifah Umar, nah, dari pengumpulan tersebut diminta untuk mencatat ulang ya, jadi dicatat satu buah, diperintahkan kepada Zaid bin Thabit. Nah, ini catatan ini dibawa oleh Abu Bakar
Kemudian setelah wafat diserahkan pada Khalifah Umar, setelah Umar wafat diserahkan pada putrinya yaitu Hafsah. Dan yang kemudian paling revolusioner itu pada masa Utsman. Ya, dimana pada masa ini karena banyak sekali catatan-catatan ayat yang berbeda, ya maka untuk mengantisipasi perpecahan, mengantisipasi pertengkaran di kalangan umat Islam, maka kemudian Sayyidina Utsman memerintahkan untuk menulis ulang Al-Quran dan memperbanyaknya. Jadi hanya cukup satu saja mushaf Al-Quran, ya, yang ini yang pada masa Utsman. Berarti pada masa zaman Abu Bakar itu masih banyak mushaf yang lain, ya, dalam dialek yang lain. Namun pada masa Utsman, karena perbedaan tersebut dikhawatirkan menimbulkan perpecahan, maka cukup satu saja mushaf yang dijadikan pedoman. Nah, jadi mushaf yang digunakan ini didasarkan pada dialek Quraisy. Oke ya. Nah, Al-Quran yang sudah ada pada masa Utsman kita gunakan sampai sekarang. Dan sesuai dengan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami yaitu Allah, ya, yang menurunkan Al-Quran, dan kami yaitu Allah yang benar-benar pula menjaganya. Jadi benar-benar dijaga oleh Allah. Nah, ini bentuk penjagaannya adalah dari kurun waktu ke waktu kalian sudah bisa menyaksikan. Dan selain itu pula pada masa kini, ya, penjagaan Al-Quran juga dapat kalian lihat dengan terbukti banyak para penghafal Al-Quran, kemudian juga banyak ahli yang dalam bidang Al-Quran. Oke, saya rasa itu, ya, ini adalah gambar Gua Hira, ya, tempat pertama kali Al-Quran diturunkan. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.